Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya Nadine Sepiti dari Universitas Nusa Putra, program studi manajemen. Di sini saya akan kembali menjelaskan materi di mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu pada pembahasan kali ini tentang akuntansi manajemen Islam. Langsung saja ke materi akuntansi manajemen Islam. Akuntansi manajemen mempunyai banyak variabel yang berhubungan langsung dengan prinsip sosial hingga kita dapat mengidentifikasikan asumsi dan perilaku tersebut dengan berpedoman pada syariat Islam serta pada akhirnya dapat dijadikan dasar pembangunan akuntansi manajemen Islam. Jadi Islam merupakan agama rahmatul lil alamin. Jadi artinya Islam memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia seperti yang telah dijelaskan dasar akuntansi manajemen Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Akuntansi manajemen Islam ini tentu tidak dapat dipisahkan dari konsep akuntansi Islam. Bila mana dilihat dari perspektif ilmu akuntansi, dapat dikatakan bahwa ilmu informasi yang mengelola bukti transaksi sebagai input dan data menjadi sebuah informasi atau output dengan cara mengukur dan mengumpulkan transaksi-transaksi yang berdampak pada sebuah akun perkiraan atau pos keuangan. Selanjutnya, dasar penerapan akuntansi manajemen Islam. Jadi akuntansi manajemen itu tidak terikat pada aturan pihak eksternal. Nah, aturan ini dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam pembuatan laporan keuangan yang terpenting. Akuntansi manajemen ini dapat memberikan manfaat seperti otomatisasi sumber daya yang berguna mencapai tujuan perusahaan. Nah, tetapi akuntansi manajemen Islam ini untuk itu pelaporan akuntansi manajemen tidak tunduk pada aturan atau pihak eksternal saja. Khususnya akuntansi manajemen Islam ini menghapuskan sebuah perusahaan memiliki etika bisnis yang sesuai dengan bisnis Islam dan bertanggung jawab sosial. Karena segala tindakan kita dapat diminta pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia, melainkan kelak di akhirat juga. Selanjutnya berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya dinyatakan bahwa kegiatan transaksi tidak semua dilakukan dengan tunai, maka perlu pencatatan atau pembukuan juga. Atas dasar hal tersebut, maka sebuah perusahaan itu harus melakukan pencatatan dan pembukuan seperti yang saat ini dilakukan bagian keuangan. Hal ini dilakukan dapat dalam rangka mengendalikan kegiatan perusahaan. Maka semua kegiatan yang dapat diukur dengan aspek moneter harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Selanjutnya konsep biaya dalam Islam. Nah, biaya yang tidak sesuai syariat Islam ini tidak dapat diakui seperti ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, pembelian barang haram. Yang kedua, biaya suap. Ketiga, infak, sodako, dan wakaf. 4, pembayaran bunga bank, dan pengeluaran zakat. Yang pertama yaitu pembelian barang haram. Jadi pembelian barang haram ini harus dihindari karena semua aktivitas usaha dalam Islam dinilai halal. Haramnya baik buruknya hanya faktor ekonomi saja yang menjadi dasar keberlangsungan kegiatan usaha. Yang kedua, biaya suap atau rishiwah, yaitu tidak diakui dalam Islam karena jelas diharamkan dan Rasulullah melaknat orang yang menerima dan memberi suap. Yang ketiga, pengeluaran infak, sedekah, dan wakaf ini bukan diakui sebagai biaya, tetapi diakui sebagai investasi atau bekal di akhirat. Yang keempat, pembayaran bunga bank. Bunga bank ini tidak dapat diakui sebagai biaya dalam Islam karena bunga bank haram hukumnya berhubungan dengan unsur riba. Yang kelima, pengeluaran zakat tidak diakui sebagai pengeluaran karena
pengeluaran yang harus dilakukan ketika sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan di atas nisab atau masuk haul, jadi pengeluaran ini mengurangi keuntungan usaha. Nah, pada saat pemerintah Indonesia mengakui zakat yang dikeluarkan sebagai pengurangan penghasilan bruto yang berpengaruh pada pengurangan pajak penghasilan kegiatan usaha, harus dibayarkan, karena dalam konsep Islam menyatakan bahwa harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, sehingga pembayaran zakat merupakan pengambilan harta milik orang lain yang berhubungan, yaitu zakat ini merupakan instrumen pemerataan pendapatan dalam Islam. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah menonton video materi kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.